Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari Daniel pasal 5, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya." Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Sahabat Alkitab, Daniel adalah seorang bereputasi tinggi di tengah kalangan orang-orang ahli kerajaan Babel. Hal ini tergambar dengan jelas melalui kepasrahan Belsasar untuk memahami arti tulisan di dinding yang membuatnya penasaran sekaligus cemas. Dari setiap ahli yang ditugaskan oleh Belsasar, ternyata tidak seorang pun yang berhasil memberikan jawaban kepadanya. Di tengah kondisi yang seperti inilah, sosok Daniel kembali menjadi jalan keluar bagi keresahan Raja Babel. Pada waktu dulu, Daniel membebaskan Nebukadnezar dari kegelisahan hatinya ketika ia memberikan tafsir atas mimpi sang raja. Sekarang, Daniel menjadi pihak yang diharapkan mampu membebaskan Belsasar dari kecemasan. Semua itu dimulai dengan inisiatif sang permaisuri yang merekomendasikan nama Daniel kepada sang raja. Sahabat Alkitab, merupakan sesuatu yang mustahil bagi Daniel untuk diingat dan kembali ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan pribadi raja jika ia tidak memiliki reputasi yang kuat. Memang tidak tertulis dengan jelas berapa tahun lamanya sejak Daniel menerjemahkan mimpi Nebukadnezar hingga sekarang ia dimintai pendapat untuk menerjemahkan tulisan di dinding pada masa Belsasar. Namun berapapun lamanya kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa Daniel adalah seorang dengan reputasi yang kuat dan ia mampu mempertahankannya. Reputasinya itulah yang membuat ia selalu dipertimbangkan sebagai pihak untuk menyelesaikan persoalan yang tidak terselesaikan oleh ahli-ahli yang lain di kerajaan Babel. Pengalaman Daniel ini pun dapat menjadi ajakan bagi kita untuk membangun reputasi yang baik di tengah lingkungan di mana kita hidup. Reputasi bukanlah sebuah pencitraan di hadapan orang. Reputasi bukan sesuatu yang bisa kita ciptakan dengan sengaja tanpa adanya ketulusan dan kompetensi dengan konsisten. Reputasi adalah hasil, gambaran, dan penilaian orang tentang kualitas diri kita. Reputasi yang baik tidak hanya berguna pada diri kita secara personal. Idealnya reputasi yang baik tidaklah ditunjuk untuk memenuhi kehausan ego seseorang, melainkan dapat menjadi cara bagi seseorang beriman untuk memuliakan nama Allah. Pada saat kita memiliki reputasi yang baik,
sesungguhnya kita selalu memiliki kesempatan untuk berdampak pada diri orang lain dan lingkungan hidup kita. Hal inilah yang muncul di dalam Daniel pasal 5 ayat 10-16. Namun, kita perlu mengingat bahwa reputasi adalah nama baik yang hanya didapatkan melalui perbuatan, tingkah laku, sikap, perkataan yang konstruktif, yang dilakukan secara konsisten, yang membangun kehidupan orang lain. Siapkah kita melakukannya? Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami siap untuk menjalani hari-hari kami. Dengan penyertaan dari Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami mampu melakukan semua hal baik. Kami mampu menjadi terang dan garam, sehingga biarlah orang boleh melihat dan merasakan dampak kehadiran kami. Sehingga ketika reputasi kami juga dinilai baik oleh orang lain, biarlah itu juga menjadi cara kami untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah di mana kami hidup, di mana kami bekerja, di mana kami beraktivitas, di mana kami berkata-kata dan bertindak, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.